Desa Ngrendeng adalah sebuah desa asri yang berada di Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Desa Ngrendeng terletak pada wilayah dataran rendah dengan luas 0,9 km persegi atau 91,585 hektar. Jumlah penduduk Desa Ngrendeng sebanyak 2.816 jiwa yang tersebar di 2 dusun, 4 RW, dan 21 RT. Berdirinya Desa Ngrendeng memiliki sejarah tersendiri. Desa Ngrendeng dirintis oleh seorang tokoh yang dikenal dengan nama Eyang Sentonosari. Eyang Sentonosari mendapatkan perintah untuk pergi ke arah timur, tepatnya di daerah sekitar Ngrendeng, yang pada saat itu merupakan ladang atau sawah yang didiami oleh ular besar dan macan, sehingga tidak ada satupun warga yang berani menanami daerah tersebut. Eyang Sentono dengan gagah dan berani memutuskan untuk memelihara kedua hewan buas tersebut, bukan membunuhnya. Akhirnya, tanah tersebut bisa ditanami oleh warga tani dengan tanaman padi dan kacang tanah. Nama Ngrendeng sendiri berasal dari dua pengertian. Pertama, diambil dari nama daun kacang tanah yang dalam bahasa Jawa disebut rendeng. Kedua, berasal dari alat musik yang sering dimainkan oleh petani, yaitu rending. Oleh karena itu, masyarakat menyebut desa ini dengan sebutan Ngrending, hingga berubah penyebutannya menjadi Ngrendeng, seperti yang kita kenal sampai saat ini. Desa Ngrendeng memiliki sebuah tempat wisata yang dikenal dengan Taman Widowati. Taman ini didirikan oleh Kepala Desa Ngrendeng yang menjabat hingga saat ini, yaitu Bapak Nurjiman. Penamaan Widowati dipilih berdasarkan suatu legenda yang menceritakan tentang sosok Widowati. Ia merupakan jelmaan dari Dewi Sri atau Dewi Padi. Parasnya yang sangat cantik, ramah, santun, dan dia adalah Dewi Kesuburan. Widowati merupakan istri dari Batara Wisnu. Suatu saat, salah satu punggawa Batara Wisnu tergoda oleh kecantikan Widowati, yaitu Lembu Gumarang. Ia mengungkapkan perasaannya pada Widowati dan berakhir dengan penolakan. Widowati kemudian lari ke bumi, tepatnya di suatu tempat yang gersang dan tandus. Masyarakatnya kelaparan karena tanahnya tidak dapat menghasilkan. Sebagai seorang Dewi Kesuburan, Widowati menyuburkan tanah tersebut agar dapat ditanami dan ekonomi pun meningkat. Lembu Gumarang ternyata masih mengejar Widowati. Batara Wisnu yang tidak terima dengan hal itu akhirnya memanah Lembu Gumarang, tetapi tidak berakhir mati, melainkan menjadi hama padi seperti wereng dan tikus. Akhirnya, Widowati kembali ke Kayangan dan bertemu kembali dengan Batara Wisnu. Dari kisah ini, itulah tempat wisata ini disebut dengan Taman Widowati. Selain tempat wisata, Desa Ngrendeng juga memiliki beberapa kebudayaan. Salah satunya yaitu buka sawah. Tradisi ini diselenggarakan oleh lembaga adat desa dan perangkat desa. Tradisi ini bertujuan untuk mendapatkan keberkahan agar hasil yang didapatkan ketika panen melimpah ruah. Pelaksanaan buka sawah bertempat di Punden Eyang Sentonosari yang dimulai dengan sambutan dari Bapak Kepala Desa, dilanjutkan membaca tahlil dan doa, lalu membagikan sajian yang telah disiapkan. Sajian tersebut terdiri dari beberapa menu yang memiliki filosofinya masing-masing. Salah satu menu yang menjadi menu utama adalah Buceng Kuat. Buceng Kuat menjadi simbol kekuatan dan keselamatan dalam kehidupan dari Tuhan Yang Maha Esa.
Budaya lainnya yang masih terpelihara dengan baik di Desa Ngrendeng adalah jaranan dan tiban. Pada malam terakhir bulan Muharram, warga Desa Ngrendeng mengadakan acara santunan anak yatim piatu yang dilanjutkan dengan pagelaran jaranan dan tiban. Kelompok jaranan yang tampil pada acara tersebut berasal dari paguyuban Satrio Mudo Budoyo. Tiban dilakukan oleh beberapa orang yang saling mencambuk satu sama lain sampai berdarah. Pagelaran tersebut diadakan sebagai bentuk hiburan bagi masyarakat dan juga untuk meminta keberkahan. Sebelum diadakannya jaranan dan tiban, masyarakat terlebih dahulu mengadakan santunan anak yatim piatu. Kegiatan santunan dilakukan secara rutin oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap anak-anak yang kehilangan orang tua. Tradisi ini bukan hanya sekedar pemberian materi, tetapi juga sarana untuk mempererat tali silaturahmi dan menciptakan kebersamaan di tengah masyarakat. Melalui kebersamaan ini, diharapkan anak-anak yatim merasa bahwa mereka tidak sendiri dan memiliki keluarga besar yang selalu peduli serta mendukung mereka. Kegiatan santunan anak yatim di Desa Ngrendeng bukan hanya sekedar acara seremonial, tetapi juga mengandung nilai-nilai edukatif bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang mengajarkan tentang pentingnya berbagi, peduli terhadap sesama, dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Warga Desa Ngrendeng juga memiliki kegiatan tahunan, yaitu Malam Tirakatan dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia. Acara ini diselenggarakan di Balai Desa Ngrendeng dengan mengundang aparat desa, lembaga adat desa, dan perwakilan warga dari setiap RT. Malam Tirakatan dimulai dengan sambutan oleh Bapak Kepala Desa, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Yasin dan tahlil, lalu membaca doa, dan ditutup dengan makan bersama. Sajian yang dimakan adalah ambeng, yang dibawa oleh Bapak Kades dan perwakilan RT. Malam Tirakatan ini dilaksanakan sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, sehingga dapat memperingati hari kemerdekaan di tahun ini. Selain itu, acara ini dapat memupuk rasa nasionalisme, kesatuan, dan solidaritas warga. Itulah Desa Ngrendeng, desa asri yang penuh sejarah dan tradisi. Budayanya juga masih terjaga hingga saat ini. Tanah yang dulunya mati, kini telah terisi dengan hamparan padi. Semuanya tidak akan terjadi tanpa campur tangan Eyang Sentonosari.